Dari ketidakadilan gender menjadi adil gender. Dan ini saya contohkan, ini mungkin pertama kali saya memakai yang aneh. Kan punya payudara, terus nah kalau laki-laki ini mempunyai penis. Seringkali kita terjebak dalam pengertian seks dan gender, padahal keduanya jelas berbeda. Halo kawan-kawan, kalian pernah dengar gak sih soal feminis, patriarki, seks, gender, dan apa kaitannya? Mari kita simak. Apa itu feminisme? Jadi guys, kalau untuk feminis sendiri, itu definisinya adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan gerakan ideologi untuk mencapai kesetaraan perempuan. Nah, kenapa kesetaraan ini digaungkan oleh para kaum perempuan? Karena perempuan sendiri istilahnya seperti, kalau bahasanya kelas, itu kayak kelas nomor 2. Jadi, laki-laki ini superior, perempuan itu di bawah laki-laki. Nah, gambarannya mudahnya kayak begitu. Apa itu patriarki? Patriarki sendiri berarti merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada pemegang kekuasaan dan laki-laki yang paling mendominasi. Lawan dari patriarki adalah matriarki. Matriarki berarti dominasi peran perempuan. Dan dalam struktur masyarakat yang menganut matriarki ini, otoritas menurun dari garis ibu. Hubungan feminis dan gender. Hubungan antara gender dan feminis, jadi begini. Kalau gender itu kan konstruksi sosial, dan gerakan kesetaraan gender muncul karena ketidakadilan atau pembedaan antara perlakuan laki-laki dan perempuan. Dan feminis ini suatu dorongan ataupun tindakan untuk dari ketidakadilan gender menjadi adil gender. Apakah seks dan gender itu? Seringkali kita terjebak dalam pengertian seks dan gender, padahal keduanya jelas berbeda. Kalau seks itu natur atau memang udah dibawa dari lahir dan tidak dapat diubah. Kalau gender ini sebaliknya, bisa diubah dan bersifatnya nurture atau dibangun oleh konstruksi sosial. Nah, contoh seks ini misalkan kayak perempuan mempunyai vagina, mempunyai payudara, terus menyusui. Kalau gender ini kalau misalkan tadi perempuan kan punya payudara, terus vagina. Nah, kalau laki-laki ini mempunyai penis, terus tidak bisa menyusui, itu kan hal yang dibawa oleh sejak lahir gitu. Tapi kalau gender ini bersifat suatu konstruksi sosial yang dibangun. Jadi misalkan kalau cowok itu harus maskulin, cewek itu harus feminim. Jadi ketika ngelihat cowok feminim, itu hal yang aneh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah feminis dan patriarki berkaitan? Tentu feminis dan patriarki berkaitan. Kalau patriarki adalah dominasi peran laki-laki, feminis ini mengatakan sebaliknya atau melawan sistem patriarki, yaitu untuk memperjuangkan kesetaraan gender agar perempuan juga memiliki hak yang sama kayak laki-laki, tanpa mengkerdilkan peran perempuan. Cara agar terbebas dari jerat kaum patriarki. Bagaimana caranya agar terbebas dari hantu-hantu patriarki? Sebenarnya kalau terbebas untuk di Indonesia sendiri itu sulit, karena konstruksi sosial masyarakat di Indonesia memang menganut patriarki. Apa-apa laki-laki, perempuan hanya untuk mengurusi dapur. Tetapi paling enggak kita bisa membuat suatu pencerdasan agar minimal orang-orang di sekitar kita atau kerabat kita, keluarga kita itu tidak mengejudge diri kita atau perempuan itu yang aneh-aneh. Misalkan ini saya contohkan, ini mungkin video pertama kali saya memakai seperti ini, kayaknya begitu sih. Itu kayak ketika saya keluar memakai seperti ini, pasti banyak masyarakat akan beranggapan saya perempuan nakal, terus saya tidak tahu diri sebagai kodrat saya ini perempuan gitu. Ini nggak semua masyarakat ya, tapi banyak yang akan beranggapan seperti itu. Dianggapnya kayak cara berpakaian perempuan itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam otak masyarakat itulah. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan seperti itu, karena kan masyarakat juga mempunyai norma sendiri gitu. Dan saya cuma mau menjelaskan, kalau kita mau terbebas dari hantu-hantu patriarki, ya kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, bahwa nggak semua apa yang kita anut, kita pikirkan, kita amini itu juga
orang lain itu juga melakukan hal yang sama kayak kita. Kan perbedaan itu wajar, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan tersebut, dan kita bisa melakukan pencerdasan di segala lini. Misalkan soal feminis itu apa, gender itu apa, paling nggak keluarga kita sendiri tuh paham gitu loh bahwa kita itu berbeda. Misalkan atau saya sendiri tuh di keluarga saya itu saya berbeda, saya perempuan yang nggak feminim. Misalkan saya itu perempuan yang memang suka saya suka naik gunung. Saya bukan perempuan yang hobi masak gitu loh, saya hobinya naik gunung. Dan beberapa orang pasti beranggapan ini perempuan ngapain naik gunung, misalkan seperti itu. Dan bagaimana cara kita untuk terbebas dari hantu-hantu patriarki, ya kita harus bisa menunjukkan diri kita gitu loh. Tapi kita juga harus bisa menerima ketika ada yang pendapatnya berbeda dengan kita.